البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-82 dari surat Al-An'am. Ayat yang ke-82 ini menjelaskan kepada kita semuanya keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan tauhid, dengan kesyirikan. Tidak mencampur adukkan keimanannya dengan apa? Kesyirikan. Akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, yaitu keamanan di dunia dan di akhirat serta mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tidak asing lagi di telinga antum semuanya. Sering antum dengarkan, bahkan antum sudah menghafalnya. Kalian semuanya sudah pernah menghafalnya. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat yang ma'rufah. Ayat yang sering didengar. Ayat yang ma'rufah, ayat yang sering didengar. Nah, perhatikan kalau kitabnya di atas, melihatnya atas. Jangan lihat bawah terus, berarti ada sesuatu. Lihatnya atas. Nah, barakallahu fikum. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat yang sangat besar dan agung. Allah Ta'ala menyatakan yaitu orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adzulm. Apa itu adzulm di sini? Kesyirikan. Karena kedzaliman kadang-kala maknanya kesyirikan. Sebagaimana dalil yang sering antum dengarkan juga, perkataan Luqman Al-Hakim, rajulun salih, kepada putranya, kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Berarti kedzaliman kadang-kala maknanya apa? Kesyirikan. Faham ya? Di sini maknanya lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Mafhum? Karena kedzaliman terbagi menjadi 3. Kedzaliman terbagi menjadi 3. Ingat-ingat, kedzaliman terbagi menjadi berapa? 3. Yang paling parahnya jenis yang ini. Dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Ini jenis yang pertama. Kedzaliman terbagi menjadi berapa tadi? 3. Pertama, zalimnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling parah, yang paling berbahaya, yang paling mengerikan akibat dan juga apa? Balasannya. Dzulmul 'abdi li rabbih 'azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu dengan berbuat syirik kepadanya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dzulmul 'abdi li nafsihi. Zalimnya seorang hamba terhadap dirinya. Zalimnya seorang hamba terhadap siapa? Terhadap dirinya. Contohnya, bunuh diri, meracun diri, kemudian menyakiti diri sendiri, haram. Itu kezaliman juga. Faham ya? Jenis yang ketiga, dzulmul 'abdi li ghairihi. Zalimnya seorang hamba terhadap orang lain. Zalimnya seorang hamba terhadap orang lain. Nah,
Contohnya apa contohnya? Contohnya dia menyakiti saudaranya, membunuh saudaranya, kemudian menghina, mencaci maki saudaranya misalkan, itu termasuk apa? Termasuk kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Yang paling parah, yang paling dahsyat ancamannya dan juga hukumannya yang nomor berapa? Nomor 1, zalimnya seorang hamba kepada Allah Taala. Allah musta'an. Ingat-ingat ya, 3 jenis tersebut. Disebutkan sini orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Diamankan dari siksaan api neraka. Diberi petunjuk untuk apa? Meniti jejak atau jalan menuju surga. Masya Allah. Naam. Karena syirik itu bukan perkara yang sepele, perkara yang besar. Para nabi saja diancam, para nabi. Bukan hanya istilahnya apa, barakallahu fikum, tingkatan yang paling rendah, nabi yang tingkatan yang paling tinggi. Paham ya? Kalau kita kan umatnya, nabi aja diancam. Kalau berbuat syirik, hancur semua amalannya. Sebagaimana ayat yang akan kita lewati nanti di akhir-akhir daripada lembaran ini disebutkan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang mereka kerjakan. Amalan siapa ini? Amalan para nabi. Bayangkan itu. Para nabi aja kalau berbuat syirik hancur amalannya. Apalagi kita yang bukan nabi. Kan gitu. Nah, kita lihat penafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah alladzina saddaqallaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi wa lam yakhlitu walam yukhlitu imanahu bisyirkin, yaitu orang-orang yang mereka membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal terhadap syariatnya, kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ya kan? Jadi az-zulm di sini maknanya apa? Asyirik. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru, karena kezaliman pada asalnya apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu definisi zulm. Kezaliman definisinya adalah apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sekarang beribadah, menyembah, itu seharusnya untuk siapa? Allah Ta'ala. Nah, dia letakkan untuk berhala, patung. Berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itulah kezaliman. Paham ya? Meminta rezeki, meminta kekayaan, meminta keberkahan dalam usahanya. Seharusnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia mintanya kepada mbah dukun, kepada paranormal, kepada orang para peramal, kepada tukang sihir misalkan. Berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah kezaliman. Mahfum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Yang lawannya apa lawan zulm? Hikmah. Ingat, ini sudah tak ulang berkali-kali ya. Az-zulm, kezaliman, lawannya adalah al-hikmah. Al-hikmah itu kebijaksanaan. Bijaksana. Apa maknanya? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya hikmah. Adapun az-zulm, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi diperhatikan antara az-zulm wal hikmah itu maknanya berbeda. Bedanya hanya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya ataukah tidak. Kalau pada tempatnya namanya hikmah, kalau tidak namanya apa? Az-zulm, kezaliman. Naam. Kita lihat lagi apa penafsirannya tadi. Ulaika lahumul tuma'nina wassalama, masyaallah. Mereka-mereka itu yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tuma'ninah, ketenangan, wassalamah, dan keselamatan. Masyaallah, tenang hatinya, selamat dirinya. Wa huwal muwaffaquna ila tariqil haq. Mereka adalah orang-orang yang diberikan taufik menuju jalan yang benar. Masyaallah. Dan kita lewati kemarin kan, apa kata Al-Imam Syaukani rahimahullah ketika beliau menukilkan kalamnya ahli tafsir, yaitu ketika menukilkan kalam ahli tafsir berkaitan masalah perkataan Allah Taala mengenai apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat kemarin bagaimana? Ada berapa ciri kemarin hati yang selamat? Ada 3 ciri, ingat-ingat. Kemarin kita sebutkan kemarin ya. Kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, al-qalbu as-salim
huwas salimu minasyirki al-khali minal bid'ati al-mutmainnu ila sunnah. Ini hafalnya. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan, kosong dari kebid'ahan, tenang dengan as-sunnah. Itu. Hati dikatakan selamat, pertama apa? Selamat dari kesyirikan, as-salimu minasyirki. Yang kedua, al-khali minal bid'ati, kosong, bersih, suci dari kebid'ahan. Yang ketiga, al-mutmainnu ila sunnah, tenang dengan as-sunnah. Paham ya? Itulah ciri-ciri hati yang selamat. Ingat-ingat ya. 3 ciri-ciri hati yang selamat. Pertama apa tadi? Bersih dari kesyirikan, selamat dari kesyirikan. Yang kedua, kosong dari kebid'ahan. Yang ketiga, tenang dengan as-sunnah. Tenang, tentram dengan as-sunnah. Itulah yang dikatakan oleh siapa tadi? Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala ketika beliau menukilkan kalam sebagian ahli tafsir dalam kitab Fathul Qadir. Dalam kitab apa? Fathul Qadir. As-salimu minasyirki, al-khali minal bid'ati, al-mutmainnu ila sunnah. Itulah hati yang selamat. Masya Allah. Qala Allah Ta'ala berkata, ayat yang berikutnya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Masya Allah. Itulah hujjah kami, argumen kami, bukti kami yang kami telah menurunkannya kepada Ibrahim atas kaumnya. Kemudian kami mengangkat derajat beberapa orang yang kami kehendaki. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Perhatikan tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa tilkal hujjah allati haja biha Ibrahim alaihi salam qaumah. Itulah hujjah, argumen, bukti yang Ibrahim alaihissalam mendebat kaumnya. Ibrahim alaihissalam mendebat kaumnya. Hiya hujjatuna, itulah hujjah kami. Allati wafaqnahu ilaiha, yang kami barakallahu fikum yang kami telah memberikan taufik kepadanya, memberikan taufik kepada Ibrahim alaihissalam hatta inqata'at hujjatuhum, sampai hujjah mereka terputus, argumen mereka terputus, kalah mereka. Karena mereka nyandarkan hawa nafsu. Paham ya? Cuman hawa nafsu bukan dalil. Naam. Narfa'u man nasha min ibadina maratib fid dunya wal akhirah. Kami mengangkat dari kalangan siapapun yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami, maratib, mengangkat beberapa derajat fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhiratnya. Inna rabbaka hakimun fit tadbiri khalqih alimun bihim. Sesungguhnya Rabbmu zat yang maha bijaksana terhadap pengaturan pengaturan makhluknya dan mengetahui mereka. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajatnya seorang hamba sesuai dengan kehendaknya. Faham ya? Karena keutamaan diberikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Melihat keutamaan seorang, kadang-kala kita merasa iri, merasa pengen mendapatkan keutamaan tersebut. Iri yang seperti ini, selama itu kebaikan, enggak masalah. Namanya apa kemarin? Ghibtah, ya kan? Rasa iri, rasa pengen kebaikan yang ada pada saudaranya, tapi tidak ingin apa? Hilang kebaikan tersebut dari dirinya. Faham belum? Itu ghibtah, enggak masalah. Nah, itu caranya bagaimana kalau kita biar tenang? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah Taala yang Allah Taala berikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Taala memiliki keutamaan yang sangat agung. Faham ya? Jadi keutamaan itu diberikan kepada hamba-hamba yang Allah Taala kehendaki. Kadang-kala kita lihat saudara kita sudah hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, yang si fulan dia hafal hadisnya banyak, kuat hafalannya, yang si fulan hafalannya lemah, kemudian hafalannya sedikit. Itu semua disyukuri. Karena keutamaan Allah Taala berikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Faham ya? Kunci yang terbaik biar tidak terjatuh dalam putus asa, tidak terjatuh dalam buruk sangka, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Harus kita sadari.
Kadang-kala si fulan, Masya Allah, kalau dari si hafalan lancar luar biasa, tapi cara ngomongnya pelan, cara ngomongnya kurang lancar misalkan, macam-macam orang ya keutamaannya. Si fulan kalau dari si hafalannya pas-pasan, sedang-sedang aja, tapi kalau masalah bicara, menerjemahkan atau baca kitab atau baca bahasa Arab misalkan lancar, itu keutamaan tersendiri. Paham ya? Yang harus semua kita sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala berkata, wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika nadzil muhsinin. Masyaallah. Dan kami telah berikan karunia kepadanya. Siapa yang diberi karunia tersebut? Ishaq, Yaqub, kullan hadaina, masing-masing sudah kami berikan hidayah. Wa Nuhan, kemudian Nuh, hadaina min qabl. Nuh juga kami berikan apa? Hidayah sebelum mereka. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunan mereka, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, wa kadzalika nadzil muhsinin. Dan seperti itulah kami membalasi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasannya tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik, balasannya pun juga baik. Apabila amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah suatu kebaikan akan dibalasi kecuali dengan kebaikan yang semisalnya. Naam, kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah wa mananna ala Ibrahim alaihissalam, dan kami berikan karunia kepada Ibrahim alaihissalam bi an razaqnahu Ishaq ibnan wa Yaqub hafidan. masyaallah. Dan kami berikan karunia kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu kami berikan rezeki kepadanya Ishaq sebagai anaknya. Paham ya? Ibrahim alaihissalam, nah barakallahu fikum, diberikan karunia rezeki berupa anak namanya Ishaq. Paham ya? Nah, kemudian apa? Wa Yaqub hafidan, dan Yaqub sebagai hafidan cucu, ya kan? Ya, nah barakallahu fikum. Ini termasuk kenikmatan nabi. Wa wafaqna kullan minhuma lisabil rasyad, dan kami berikan taufik masing-masing mereka berdua, Ishaq dan Yaqub, untuk apa? Nah barakallahu fikum, nah menuju jalan petunjuk. Masyaallah, semuanya nabi. Wa kadzalika wafaqna lil haqq Nuhan min qabl Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan demikian pula kami berikan taufik kepada jalan kebenaran, kepada al-haq. Siapa? Nuh sebelum Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Sebelum Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, Allah Taala telah berikan taufik kepada siapa? Nuh alaihissalam. Naam. Wa kadzalika wafaqna lil haqqi min dzurriyyati Nuhin Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun alaihimussalam. Masyaallah. Seperti itu pula kami telah berikan taufik kepada al-haq, kepada kebenaran dari keturunannya. Dari keturunan Nuh siapa itu? Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun alaihimussalam. Wa kama jazayna haula'il anbiya bi ihsanihim najzi kullu muhsinin. masyaallah. Dan sebagaimana kami membalasi mereka para nabi dengan kebaikan mereka, kami pun akan membalasi masing-masing orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikannya. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Man yazra' yahsud. Man yazra' yahsud. Apa artinya man yazra' yahsud? Apa artinya man yazra' yahsud antum? Abdullah? Man yazra' yahsud. Naam, barang siapa yang menanam dia akan manennya. Lihat tanamannya. Kalau tanamannya baik, bagus, dia akan memanennya. Kebaikan dan barakallahu fiikum, keindahan tadi. Tapi kalau tanamannya jelek, dia pun akan memanennya. Allahul musta'an. Barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin.
Atau ambil 2 lagi biar pas ya. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Masyaallah. Kemudian Zakaria, kemudian Yahya dan Isa dan Ilyas, kullun minas salihin. Masing-masing mereka termasuk orang-orang saleh, nabi. Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria. Kemudian wa Ismail dan Ismail, wal Yas'a dan Yunus dan Lut, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan masing-masing kami berikan keutamaan di atas alam semesta ini. Paham ya? Diberikan keutamaan atas alam semesta yang ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka semuanya diberikan keutamaan berupa apa? An-nubuwah, kenabian. Nah, cuman di sini ada yang apa? Dari kalangan nabi, ada yang memang digelari dan mendapatkan gelar yang sangat luar biasa, yaitu ulul azmi. Ulul azmi bukan semuanya, hanya 5 saja. Ulul azmi 5 saja. Bisa nyebutkan? Ulul azmi 5 saja. Bisa nyebutkan antum? 5? Bisa nyebutkan? Bisa nyebutkan 5 ini? Ayo. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Nuh. Terkumpul dalam pantun yang sangat bagus. Kalau antum menghafal pantunnya juga enggak masalah, sering ana ucapkan itu. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Mudah kan? Udah hafal belum antum Abdurrahman? Belum? Antum hafal? Bismillah. Naam, ahsant. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Sudah hafal ihsan? Ayo bismillah. Naam. Nanti yang belum hafal, yang kira-kira bisa menghafal, catat itu ya. Itu faedah untuk mudah menghafal. Kadang-kala kalau dijabarkan kurang mudah dihafal. Kalau pantun itu mudah. Seperti 8 makhluk yang kemarin itu, yang tidak mengalami kepunahan, itu kan mudah dihafal dengan pantun, ya enggak? Ini juga sama. Kadang-kala seperti itu, dan pantun lebih mudah dihafal. Naam. Ayo. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah wa kadzalika hadayna Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Dan seperti itu pula lah kami berikan petunjuk kepada Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, wa kullu haula'il anbiya alaihimus salatu wassalam minas salihin. Dan mereka segenap para nabi tadi itu termasuk orang-orang saleh. Berikutnya, qala al-mufassirun asbahumullah wa hadayna kadzalika Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta. Dan kami berikan hidayah pula seperti itu pula kepada Ismail dan Yasa' dan Yunus dan Lut. Wa kullu haula'ir rusul faddalnahum ala ahli zamani, masyaallah. Dan masing-masing para rasul tadi kami berikan keutamaan kepada mereka di atas apa? Penduduk zaman mereka waktu itu. Faham ya? Nah, keutamaan yang sangat luar biasa berupa kenabian. Nah, barakallahu fikum, keutamaan berupa apa? An-nubuwah. Naam. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah azza wa jalla walhamdulillahirabbil alamin.